Halo Mas, kecilin dikit ininya dong, mau rekam sesuatu. Thank you. Kegelisahannya tuh bermula saat di bangku sekolah. Di situ kita diajarin soal sumber daya alam dan bahwa manusia itu kita tuh hidup di era dimana kita punya we're spoiled for choices gitu. Kita punya teknologi, kita punya kekuatan, dan kita punya jumlah populasi tuh yang ngabisin sumber daya alam di kecepatan yang luar biasa cepatnya. Jadi ada istilah gitu loh bahwa manusia tuh hidupnya tuh besar pasak daripada tiang. We consume so much in terms of natural resources. Sebagai wartawan tuh aku tuh sempat dapat tugas ngeliput konferensi PBB KTT Perubahan Iklim. Selama 6 bulan ditugasin buat ngeliput isu lingkungan hidup terus ya di Indonesia. Dari macam-macam tuh, mulai dari soal isu sampah, terus isu hutan yang banyak banget yang rusak, banyak banget yang banyak pembalakan liar dan sebagainya. Terus kemudian isu tambang, banyak sekali pencemaran yang diakibatkan oleh tambang dan sebagainya. Terus mulai benar-benar kebuka banget gitu loh bahwa kalau kita bicara soal lingkungan hidup itu bukan bicara sebagai sesuatu yang ya udah deh kalau misalnya kita perutnya udah kenyang baru deh kita pikirin lingkungan hidup, bukan kayak gitu loh. Lingkungan hidup itu, apalagi kita negara yang ekonominya tuh berbasiskan sumber daya alam ya, hidupnya tuh dari sumber daya alam. Lingkungan itu adalah hal yang akan make or break our economy. Lingkungan hidup itu, lingkungan hidup yang sehat itu yang akan menentukan apakah Indonesia itu akan jadi negara maju atau enggak gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Aku nyantolnya di isu perubahan iklim karena itu masalah global yang kita semua hadapi di dunia. Saat ini tuh the world is heating up gara-gara penumpukan gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca itu gas-gas seperti karbon dioksida gitu ya, metan, itu dihasilkan dari aktivitas manusia, lebih tepatnya dari pembakaran bahan bakar fosil, dari pembakaran batu bara, pembakaran minyak, dan pembakaran gas gitu ya. So at the moment the world is heading into a danger zone. Pengalaman sebagai jurnalis itu mengajarkan gue untuk bisa membedah suatu masalah atau fenomena secara kritis. Dan kalau di jurnalisme kan ada credo cover both sides gitu. Nah, jadi kayak gitu tuh, itu tuh selalu menyertai dalam apapun, dalam kuliah S2ku, dalam pekerjaanku gitu kan. Jadi sebagai jurnalis tuh kita dilatih untuk nggak hanya terima informasi face value, tapi kita dilatih untuk triangulasi atau ngecek gitu kan. Misalnya ada sumber satu, terus kita harus cek nih ke sumber yang lain. Kita harus cek nih ke misalnya sumbernya pemerintah, cek ke akademisi, cek ke pakar, cek ke NGO gitu kan. Jadi itu proses cek dan recheck itu menjadi sesuatu yang intrinsik gitu ya dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari gue. Idealnya kota metropolitan itu adalah kota metropolitan, kota yang memihak manusianya ya, warganya yang tinggal di dalamnya. Idealnya itu kota yang memanusiakan, semua punya ruang hidup yang layak, everyone can afford a place to live yang layak sesuai dengan income-nya. Idealnya adalah kota di mana semua orang bisa menghirup udara segar, bisa bergerak gitu ya, punya ruang gerak yang layak gitu ya. Kota ini tuh nggak didesain buat semua orang, nggak semua orang bisa sehat di kota ini gitu. Hanya bagi mereka yang bisa punya air purifier di ruang tertutup gitu kan, hanya mereka yang bisa mengakses ruang-ruang terbuka hijau yang sekarang dibuat private dan eksklusif gitu kan, baru itu menjadi kota yang sehat. Mereka yang punya KTP DKI Jakarta itu punya hak untuk meminta bahwa standar kualitas udara di Jakarta itu disamakan dengan standar yang dianggap sehat oleh WHO, karena WHO itu kan memunculkan standar berdasarkan penelitian banyak ya mengenai kapabilitasnya paru-paru manusia gitu. Masa di Jakarta kita menganggap udara kotor itu normal gitu? Apakah memang paru-parunya orang Jakarta itu lebih kuat daripada paru-parunya orang Swiss atau misalnya orang Singapura? Kan enggak kan? Kita kan semua paru-parunya sama dong gitu kan. Sebagai human being gitu kan, secara biologis kita sama. Nah, citizen lawsuit soal polusi udara ini sebagian adalah soal mengubah kebijakan, tapi sebagian lain adalah soal mendidik sesama warga negara bahwa kita punya hak, dan ini salah satu jalurnya di mana kita bisa menuntut hak tersebut. Karena citizen lawsuit itu pada hakikatnya itu bukan meminta kompensasi ya, jadi bukan class action, bukan kayak bukan kayak meminta ganti rugi dalam bentuk X amount gitu, bukan.
Tapi citizen lawsuit itu memajukan tuntutan-tuntutan perubahan kebijakan ke pengadilan, dan berharap dari proses pengadilan itu, setelah pengadilan mendengarkan saksi gitu ya, dan saksi ahli dan saksi warga dan sebagainya, bahwa pengadilan tuh akan endorse dan akan bilang bahwa dengan kekuatan pengadilan kita mendukung bahwa perubahan-perubahan ini harus terjadi, dan itu menguatkan rekomendasi itu, dan juga memberikan kayak warga negara tuh jadi dikasih senjata gitu loh untuk bisa mengawal perubahan tersebut.